Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadillah wa ala alihi washabihi wa mawwala ma ba'du. Sahabat IKTV yang Allah muliakan, alhamdulillah karena karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan amal ibadah kita, khususnya saum pada bulan suci Ramadan dan juga ibadah tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih kita berkenaan tentang kesunahan adab-adab ibadah saum kita agar saum kita ini lebih baik daripada saum sebelumnya. Kemarin sudah kita bahas beberapa kesunahan, kita melanjutkan kesunahan-kesunahan yang lainnya. Sekitar ada 11 kesunahan adab-adab saum sehingga saum kita ini lebih baik lagi daripada saum yang sebelumnya. Di antaranya adalah yang ketiga, ad-du'a aqbal fitri bil ma'thur, yaitu berdoa ketika kita berbuka puasa di antara dengan doa-doa yang ma'thur, bi ayyaqul Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu dhahabad dhama'u wa batallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Ini salah satu doa yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, laka kepadamu sumtu aku berpuasa, wa ala rizkika dan atas rizkimu aftartu aku berbuka, wa alaika tawakaltu dan kepadamu ya Allah tawakaltu aku bertawakal, menyandarkan segala urusan kepada Allah. Wabika amantu dan kepadamu ya Allah amantu aku beriman. Zahabat doma telah hilang rasa haus, wabatan latil uruq dan telah basah leher, artinya tenggorokan, wasabatul ajru dan insyaallah telah tetap pahala insyaallah taala. Artinya Allah akan berikan pahala kepada orang yang saum. Ya wasi'al fadli ighfirli, wahai yang maha luas karunia-Nya, ighfirli ampunilah aku. Alhamdulillah segala puji milik Allah, allazi a'anani yang telah menjaga aku, yang telah merawat aku, fasumtu sehingga aku bisa saum, wa razaqani dan telah memberikan rizki kepadaku, fa'aftartu sehingga aku bisa menjalankan berbuka puasa. Ini salah satu doa yang ma'thur. Kemudian hadis yang lainnya, wa sunniyatud doa, kemudian kesunahan doa li'anna lis-shaim da'wah la turaddu, karena sesungguhnya orang yang saum itu ada doa yang tidak akan tertolak, sebagaimana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turaddu, bagi orang yang ibadah saum inda fitrihi ketika berbuka puasa itu da'watun ada doa la turaddu yang tidak akan tertolak. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Amrin. Kemudian juga sigatud doa sabitah hakaza fi sunnah, sigat lafaznya doa yang telah tetap seperti ini itu dalam hadis. Di antaranya tadi disebutkan, kemudian hadis yang lain, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis riwayat Abu Dawud secara mursal, ini secara mursal. Wa ruwiya aidan dan diriwayatkan juga zahabat dhamau sampai akhir. Kemudian diriwayatkan juga dari Ad-Daruqutni dari hadis Anas bin dan juga Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, hanya kepadamu sumna kami berpuasa, wa ala rizkika aftarna dan atas rizkimu kami berbuka, fataqabbal minna dan terimalah amal ibadah kami, innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya engkau adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Hadis riwayat Ad-Daruqutni aidan dari Ibnu Umar, di antaranya zahabat dhama'u, hadis yang lainnya. Ini beberapa hadis, kemudian saya akan sebutkan beberapa hadis yang lain karena ada beberapa yang menyangkal hadis ini berkenaan tentang al-sumtu ini tidak ada doanya dari Rasulullah. Kita akan bahas lagi tentang hadis ini. Di antaranya adalah An Husain an Mu'adz bin Zuhrah
annahu balagu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara. Dari Husain dari Muaz bin Zuhra, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah sampai kepadanya riwayat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW karena idza aftara, beliau ketika berbuka, beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, hadis nomor 2360. Kemudian Imam Baihaqi dalam Sunan Kubronya, hadis nomor 8392. Kemudian hadis riwayat dari Muaz bin Zuhra radhiyallahu taala At-Tabrani dalam Mu'jam Awsatnya, hadis nomor 7549. Kemudian hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis yang lainnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila beliau berbuka, qala zahabat doma wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, hadis nomor 2359, dan juga Imam Nasai dalam Sunan Kubronya, hadis nomor 3329. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini hadis-hadis yang berkenaan tentang berbuka puasa. Sahabat GTV, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan sunnah-sunnah atau adab saum ini setelah informasi yang lewat berikut ini. Ulat bulu menjijikan, tapi sesudah masuk ke dalam kepompong, keluarlah kupu-kupu yang teramat indah, mempesona. Itulah Ramadan. Kita yang menjijikan karena banyak dosa, tapi jikalau benar memanfaatkan Ramadan, maka kita akan keluar menjadi manusia berakhlakul karimah, membersihkan hati dengan ibadah yang tangguh, dan membeningkan hati dengan peduli dan berbuat kepada sesama. Semakin banyak yang kita lakukan kebaikan, maka akan semakin melimpah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah Ramadan ini makin bersungguh-sungguh menebar manfaat. Jadilah pribadi yang berkilau karena indahnya ketauhidan, menjadi pribadi yang berkilau karena indahnya hidup membawa banyak manfaat. Menjadi hamba Allah sejati dan menjadi manusia yang penuh manfaat bagi sesama. Membuat kue dan bolu andalan Anda paling tepat ditemani legi coklat. Wah, enak banget ya, Mah. Mama kan pakai legi coklat. Legi coklat pasti enak. Legi coklat. Membuat kue dan bolu andalan Anda paling tepat ditemani legi coklat. Wah, enak banget ya, Mah. Mama kan pakai legi coklat. Legi coklat pasti enak. Legi coklat. Komunitas Usaha Mulia kembali membuka program tahfidz Quran gratis, metode ritme otak, lama pendidikan 6 bulan khusus dewasa, Ikhwan dan Akhwat, dan juga program tahfidz Quran usia sekolah dasar atau usia 6 tahun lebih. Informasi hubungi 0817617100 dan 082215151505. Assalamualaikum, I'm Yusuf, native English teacher at Al-Masum. Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum. Dari pegunungan Manglayang dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih untuk Anda air mineral berkualitas tinggi. Minum air Al-Masum, bersih dan menyegarkan. Siapakah yang paling cerdas di antara kita? Menurut Rasulullah cirinya 2, yaitu orang yang paling banyak ingat mati dan paling mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Umur jasad kita sangat terbatas, tetapi Allah menyiapkan umur amal kita yang tidak terbatas. Hanya kiamat yang mengakhirinya. Itulah amal jariah. Allah lah yang membangun rumahnya, tapi siapa yang dipilih menjadi jalannya, itulah ciri-ciri orang yang beruntung. Dan itulah ciri-ciri orang yang akan diberikan rumah di surga kelak, insya Allah. Penawaran terbatas hanya 30 hari.
Raih peluang lebih besar, nikmati rumah di surga dengan berwakaf pembangunan Masjid Darut Tauhid. 5 juta per meter. Salurkan dana wakaf Anda ke rekening Mandiri Syariah 7766776633. Info wakaf 085200123123. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya, Segi TV kita lanjutkan kembali, masih berkenan tentang doa berbuka puasa. Tadi hadis-hadisnya sudah jelas, jadi jangan ragu dan jangan sampai lagi bimbang dengan broadcast dan sebagainya bahwa konsumsi itu tidak ada dalilnya. Itu dalilnya sudah jelas di dalam beberapa kitab fikih, terutama dalam fikih 4 mazhab. Kemudian dalam hadis yang lain, selain daripada doa yang tadi disebutkan, ada doa-doa yang lain, silahkan. Doa apa saja, karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watun la turad ma turaddu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Inna lis-shaimi, sesungguhnya bagi orang yang saum, inda fitrihi, ketika berbuka puasa, itu ada la da'watun, ada doa, la turaddu ay ma turaddu, yang tidak akan tertolak. Jadi silahkan doa apa saja ketika buka puasa, dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari Abdullah ibnu Malikah juga menambahkan bahwa pada saat berbuka puasa, Abdullah bin Amr juga membaca doa, di antaranya Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Allahumma ya Allah, inni as'aluka birahmatika, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu, allati wasi'at kulla syai', yang rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, antaghfirali, agar engkau ya Allah mengampuni dosa kesalahanku. Hadis ini juga berkenaan tentang doa-doa yang kita usahakan untuk berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga dalam hadis yang lain dengan hadis yang sama, artinya salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang berdoa. Yang pertama, as-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Wal imamul adil, yang keduanya imam yang adil. Yang ketiganya wa da'watul mazlum, dan juga doanya orang yang dizolimi. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam, Allah akan mengangkat doa tersebut di atas awan. Wa tuftahu laha abwabus sama, dan juga akan dibuka pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb, dan Allah pun berfirman, wa izzati la ansurannak, demi kemuliaanku la ansurannak, pasti kami akan menolongmu, walau ba'dahin, walaupun sudah beberapa masa ataupun sudah lama. Ini hadis juga berkenaan tentang doa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, hadis nomor 3598. Kemudian Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nomor 1752. Kemudian juga Imam Baihaqi dalam Sunan Kubronya, hadis nomor 6186. Dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadis nomor 9741. Hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, sahabat KTP yang Allah muliakan, silakan untuk perbanyak doa ketika berbuka puasa. Jangan sampai waktu yang mustajab kita lewatkan. Jangan sampai kita tidak berdoa. Jangan sampai kita terlenakan dengan tayangan televisi yang di situ menghilangkan kita berdoa kepada Allah SWT, seperti hanya ketawanya pada waktu buka puasa. Ini sangat disayangkan. Ataupun misalkan ada istilah kita ngabuburit, kemudian di jalan kita tidak berdoa, kemudian hilang juga kesunahan-kesunahan kita untuk berbuka puasa dengan berdoa, ataupun dengan bercanda dan yang lainnya, yang mudah-mudahan ini bisa kita hindarkan agar Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kemudian kesunahan yang lain yang perlu kita lakukan ketika kita berbuka puasa adalah memberikan makan ataupun tajil kepada orang yang berbuka puasa.
Ini tentu merupakan kebahagiaan tersendiri, karena dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berbuka puasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya pahala semisalnya, la yanqusu min ajri shaim syai'an, dan tidak akan mengurangi dari orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau kita memberikan makan ataupun tajil kepada orang yang berbuka puasa, maka misalkan di situ 30 orang, 30 itu akan mentransfer pahala kepada kita, tidak mengurangi orang yang berpuasa tersebut. Jadi sangat indah, sangat mudah untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT dengan kita memberikan makan ataupun tajil kepada orang yang berbuka puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya nomor 807, kemudian Imam Nasa'i dalam sunannya hadis nomor 3331, kemudian juga Imam Ad-Darimi dalam sunannya hadis nomor 1755, kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 1774, dan juga hadis riwayat dari Khalid Al-Juhaini radhiyallahu ta'ala anhu. Ini berkenaan tentang berbuka puasa. Kemudian ada dalil yang lain masih berkenaan tentang memberikan makan kepada yang berbuka puasa, akan disampaikan nanti setelah informasi yang lewat berikut ini. Apakah Pen Muslim Al-Mubarok itu? Pen Muslim Al-Mubarok adalah pen muslim yang dilengkapi teknologi digital berupa alat sensor yang apabila disentuh mata pen di ayat-ayat Al-Quran yang disediakan, maka ia akan membacanya dengan benar sesuai dengan ayat Al-Quran. Pesan hari ini juga langsung diantar ke rumah Anda. Bila Anda pesan hari ini, akan langsung mendapatkan bonus eksklusif berupa bonus PAD audio solar, PAD audio haji dan umroh, hanya dengan Rp1.380.000. Anda sudah mendapatkan pen muslim Al-Mubarok word by word. Siapakah yang paling cerdas di antara kita? Menurut Rasulullah cirinya dua, yaitu orang yang paling banyak ingat mati dan paling mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Umur jasad kita sangat terbatas, tetapi Allah menyiapkan umur amal kita yang tidak terbatas. Hanya kiamat yang mengakhirinya. Itulah amal jariah. Allah lah yang membangun rumahnya, tapi siapa yang dipilih menjadi jalannya, itulah ciri-ciri orang yang beruntung, dan itulah ciri-ciri orang yang akan diberikan rumah di surga kelak insya Allah. Penawaran terbatas hanya 30 hari. Raih peluang lebih besar, nikmati rumah di surga dengan berwakaf pembangunan Masjid Darut Tauhid 5 juta per meter. Salurkan dana wakaf Anda ke rekening Mandiri Syariah 7766776633. Info wakaf 085200123123. Ramadhani Collection, pusat grosir, perlengkapan muslim dan oleh-oleh haji. Assalamualaikum, I'm Yusuf, native English teacher at Al-Masum.
Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum. Dari pegunungan Manglayang dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih untuk Anda air mineral berkualitas tinggi. Minum air Al-Masum, bersih dan menyegarkan. Subhanallah wa bihamdihi. Baik, Sahabat TV, kita lanjutkan masih berkenan tentang hadis berbuka puasa. Kemudian ketika itu ada beberapa sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW karena tidak setiap orang mampu untuk memberikan makan atau buka. Maka Rasul pun menyampaikan dalam hadisnya, yu'tillahu hadzal thawab man fattara shaiman ala tamratin aw syurbati ma'in aw mudghati labanin. Jadi Allah akan memberikan pahala ini kepada siapapun, termasuk juga man fattara shaiman ala tamratin, yaitu walaupun dia memberikan satu biji kurma, bukan tamarat tapi tamratin. Aw syurbati ma'in, ataupun satu teguk air pun itu sudah mendapatkan pahala. Aw mudghati labanin, ataupun itu dengan laban ataupun susu yang sudah fermentasi, ataupun kalau kita adalah yohar. Maka biasanya kalau di negara Timur Tengah, terutama kalau lagi buka puasa ataupun lagi berada di Mekah, Madinah, biasanya suka ada laban. Nah, ini berkenaan tentang hadis ini, al-muzqati labanin, ataupun dengan cicipan ataupun satu sendok laban, yaitu susu ataupun yohar. Jadi silahkan, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan makan ataupun buka kepada orang yang buka puasa. Walaupun kita misalkan bisa dengan masak air, satu teko bisa kemudian kita antarkan ke masjid ataupun siapapun yang buka puasa. Dan ini merupakan keutamaan yang akan kita dapatkan ya, khususnya ketika bulan suci Ramadan. Sahabat TV, silakan bagi yang akan diskusi ataupun bertanya bisa menghubungi line telepon kami di 022 23776 berkenaan tentang ibadah saum kita di 022 23776. Kita lanjutkan, kesunahan yang lainnya adalah al-iktisar anil janabah wal haid wan nifas qabla al-fajri. Mandi sebelum mandi dari janabah, dari junub, kemudian mandi dari haid, kemudian mandi juga dari nifas sebelum fajar. Liyakuna ala tuhrin min awli saum. Jadi agar awal permulaan saum itu dalam kondisi bersuci. Jadi ini hukumnya sunnah dan dianjurkan. Wal yakhruj min khilaf Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu haitsu qala. Ini keluar dari perbedaan pendapat terutama dari pendapatnya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu haitsu qala la yasihu saumuhu, tidak sah saumnya. Wa khasyatan min nusulil ma'i ila batini udzunin aw duburin aw nahwihi. Kenapa? Karena ditakutkan air itu masuk kepada telinga kita ataupun dubur ya, ataupun sejenisnya. Maka wabina analihi, oleh karena itu atas dasar ini yukrahu inda syafi'iyah lis-shaim duhulul hammam min ghairi hajah. Maka atas dasar ini mazhabnya Syafi'iyah itu makruh bagi orang saum masuk kamar mandi tanpa ada hajat atau tanpa kebutuhan, artinya mandi. Li jawazi ayyadurahu, karena boleh jadi ada madaratnya. Fayuftir, maka bisa membatalkannya. Maka ini pun termasuk li'anhu min turfah alladzi la yunasib hikmatus saum, karena juga ini akan menghilangkan hikmah daripada ibadah saum. Tidak akan cocok dengan hikmahnya ibadah saum. Fa lam yaktasil mutlaqan sahha saumuhu, walaupun belum mandi, kalau sudah masuk waktu subuh, maka tetap ibadah saumnya itu sah. Wa asima min haitsu shalah, tapi berdosa dari segi salatnya. Artinya mandinya itu bukan untuk saum tapi untuk salatnya. Tapi tentu dianjurkan sebelum subuh itu sudah mandi. Baik bagi orang yang junub ataupun yang bersih dari haid ataupun bersih dari nifas. Nah, walau taharat al-haid awin nufasa lailan, seandainya orang yang haid
ataupun yang nifas itu bersih pada malam hari, wanawat as-saum, kemudian dia niat saum, wasomat, dan dia pun berpuasa, ausoma al-junub, ataupun yang ataupun orang yang junub itu berpuasa bila guslin, tanpa mandi, sahha saum, maka puasanya pun itu dikatakan sah. Jika ada orang yang haid, yang nifas, bersih pada malam hari, kemudian dia puasa, niat puasa, maka dia berpuasa, ataupun orang junub tanpa mandi sebelumnya, maka tetap puasanya itu sah, tidak mempengaruhi kepada ibadah puasanya, hanya mendapat kesunahan. Baik, kita akan sapa dari Bapak Boing di Cimahi. Assalamualaikum, mangga. Waalaikumsalam, Ustaz. Mangga. Mau tanya ini, Pak Ustaz. Iya. Kan puasa itu itunya bukannya ada yang jam 5.46 dan ada yang jam 5.50. Ya. Saya bingung itu yang mana yang harus diikuti gitu. Baik. Ya, itu aja, Pak. Ya, gitu aja, Pak Ustaz. Baik. Ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sesuai dengan domisili wilayahnya. Jadi kalau di Bandung sekarang itu pada hari ini itu jam 5.49. Jangan kurang dari itu, lebih makruh. Tapi kalau kurang kemudian dia buka, maka batal puasanya dan wajib diqadha. Misalnya tadi 46. Karena setiap hari, beberapa hari itu ada perubahan. Yang tadinya 47, kemudian sekarang kemarin 48, kemudian selanjutnya itu 49. Sekarang 49. Maka esok lusa boleh jadi itu bertambah jadi 50. Jadi harus waktunya sesuai, jangan sampai kurang. Kalau kurang batal dan wajib diqadha. Kalau lebih itu makruh hukumnya. Baik, kita lanjutkan setelah informasi yang lewat berikut ini. Audio Haji dan Umroh, sebuah alat panduan doa untuk Anda yang akan melaksanakan haji dan umroh. Mudah digunakan, hanya dengan menekan tombol. Bisa digunakan ketika sedang di perjalanan, kantor, dan di rumah. Doa setelah sholat sunnah tawaf di makam Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Audio sholat untuk memudahkan Anda yang ingin memperdalam, menghafal doa-doa sholat. Kami menawarkan paket eksklusif yang berisi 1 set audio haji dan umroh, juga ditambah kapsul doa haji dan umroh. 1 set audio sholat plus CD murotal. Semua bisa Anda dapatkan hanya dengan Rp500.000. Segera hubungi call center kami. Resmi bisa, santai bisa. Siapakah yang paling cerdas di antara kita? Menurut Rasulullah cirinya 2, yaitu orang yang paling banyak ingat mati dan paling mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Umur jasad kita sangat terbatas, tetapi Allah menyiapkan umur amal kita yang tidak terbatas. Hanya kiamat yang mengakhirinya. Itulah amal jariah. Allah lah yang membangun rumahnya, tapi siapa yang dipilih menjadi jalannya, itulah ciri-ciri orang yang beruntung, dan itulah ciri-ciri orang yang akan diberikan rumah di surga kelak, insya Allah. Penawaran terbatas hanya 30 hari. Raih peluang lebih besar, nikmati rumah di surga dengan berwakaf pembangunan Masjid Darut Tauhid. 5 juta per meter. Salurkan dana wakaf Anda ke rekening Mandiri Syariah 7766776633. Info wakaf 085200123123. Armada bus pariwisata terbaik yang memiliki komitmen tinggi, aman, nyaman, tepat waktu, dan memuaskan pelanggan. Selalu memberikan fasilitas terbaik.
sehingga menjadi pilihan pertama dan utama. Bakar Utama, trust us to travel. Ulat bulu menjijikan, tapi sesudah masuk ke dalam kepompong, keluarlah kupu-kupu yang teramat indah, mempesona. Itulah Ramadan. Kita yang menjijikan karena banyak dosa, tapi jikalau benar memanfaatkan Ramadan, maka kita akan keluar menjadi manusia berakhlakul karimah. Membersihkan hati dengan ibadah yang tangguh, dan membeningkan hati dengan peduli dan berbuat kepada sesama. Semakin banyak yang kita lakukan kebaikan, maka akan semakin melimpah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah Ramadan ini makin bersungguh-sungguh menebar manfaat. Jadilah pribadi yang berkilau karena indahnya ketauhidan, menjadi pribadi yang berkilau karena indahnya hidup membawa banyak manfaat. Menjadi hamba Allah sejati dan menjadi manusia yang penuh manfaat bagi sesama. Ya, kita lanjutkan kembali, masih berkenan tentang kesunahan adab-adab ibadah saum kita. Tadi berkenan tentang mandi daripada hadas besar, termasuk junub, haid dan nifas, itu dianjurkan sebelum subuh tiba. Karena keluar khuruj anil khilaf, yang keluar dari pendapat yang mewajibkannya. Karena ada pendapat yang tidak sah dalam keadaan junub. Jadi kalau ada dalil yang menyampaikan, ini hadis riwayat Imam Bukhari, man asbaha junuban fala saumalah, barang siapa yang kondisinya pagi hari itu junub, maka tidak sah puasanya. Fahamilu ala man asbaha mujamian wastidamal jima. Maksud daripada hadis ini adalah itu menjadikan terus seseorang itu berhubungan suami istri ketika azan, maka itu menjadikan batal. Jadi bukan berarti dalam posisi keadaan junub, tapi dalam keadaan masih berhubungan suami istri ketika waktu subuh, maka batal. Kemudian kesunahan yang lainnya adalah kaful lisan wal jawarih min anfudulil kalam wal afal lati la isma fiha. Yang dianjurkan ketika kita ibadah puasa ini kaful lisan, menjaga lisan kita, wal jawarih dan juga anggota tubuh kita, anfudulil kalam dari perkataan yang berlebihan, wal afal juga pekerjaan kegiatan yang berlebihan, allati la isma fiha yang tidak ada dosa di dalamnya. Jadi perkataan perbuatan kita walaupun itu boleh, tapi kalau berlebihan itu menjadikan makruh hukumnya. Dan kalau kita meninggalkan itu menjadikan sunnah. Contoh perkataan ataupun kita terus berbicara ataupun ngobrol itu sah saja, tidak dosa. Tapi kalau kita hindarkan itu akan menjadikan pahala. Wa amal kafu anil haram, adapun mencegah dari yang haram, kal ghibah seperti hanya menggunjing, wan namimah begitu juga mengadu domba, wal kazib begitu juga berbohong, fayata'akkad fi Ramadan, maka lebih ditekankan di dalam bulan suci Ramadan. Wa wajibun fi kulli zaman, maka hal yang demikian itu wajib pada setiap masa. Jadi kapan saja tentu tidak diperkenankan. Wa fi'lu haram fi ayyi waqtin, jadi melakukannya kapan saja itu tetap diharamkan. Qala salam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dosa, wal amal bihi dan juga amalan perbuatannya, falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu, maka tidak ada bagi Allah itu kebutuhan kalau dia meninggalkan makan dan minum. Jadi makan dan minumnya hanya sia-sia saja. Sebagaimana dalam hadis yang lain, rubba shaimin la yasalahu min syami ila jumul atash. Tidak sedikit orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apapun, dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Begitu juga
rubba shaimin hadduhu min syamihi al-jum'al atash wa rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Jadi tidak sedikit orang yang berpuasa yang tidak mendapat apapun, tidak beruntung dari puasanya kecuali mendapatkan al-ju', rasa lapar, wal atash, dan juga rasa haus. Wa rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Dan juga begitu juga orang yang melakukan qiyam Ramadan di antara tarawih tidak mendapatkan apapun, dia hanya begadang saja. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Umar, dan isnadnya la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Maka itu sahabat TV, kita terus perbaiki kualitas ibadah kita, dan silakan bagi akan diskusi kembali di line telepon kami di 022 237 76. Kemudian hal yang lainnya, fa in syatama, maka barang siapa yang jikalau ada yang mencaci kepada kita pada bulan suci Ramadan dengan perkataan yang jelas ataupun yang nampak, maka katakan inni shaimun. Maka katakanlah inni shaimun 2 kali, itu hukumnya sunnah. Kalau memakai bahasa kita, mohon maaf lagi berpuasa, mohon maaf lagi berpuasa, itu disunnahkan mengatakan demikian. Sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an secara marfu', "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun." Jika pada hari puasa kamu sekalian, maka tidak boleh berkata kotor, ya, ataupun berkata jorok. Fa in syatamahu ahadun, kalau ada yang menghina, mencaci salah seorang ataupun mengajak berantem, fayaqul, maka katakanlah inni shaimun, mohon maaf saya lagi berpuasa, saya lagi berpuasa. Amma fi ghairi Ramadan fayaqulu sirran yazjuru nafsahu bizalika. Adapun di luar Ramadan itu katakanlah dalam hati, khaufur riya, karena takut riya. Jadi kalau dalam puasa itu tidak apa-apa kita katakan mohon maaf saya lagi berpuasa, mohon maaf saya lagi berpuasa, itu disunahkan. Tapi kalau di luar Ramadan jangan dikatakan saya lagi berpuasa, karena menjauhi daripada sifat riya. Baik, kita akan lanjutkan setelah informasi yang lewat berikut ini. Hanya Garuda Indonesia yang memberikan beragam kelebihan. Gratis bagasi hingga 73 kg termasuk alat olahraga. Saatnya terbang bersama Garuda Indonesia, the airline of Indonesia. Armada bus pariwisata terbaik yang memiliki komitmen tinggi, aman, nyaman, tepat waktu, dan memuaskan pelanggan. Selalu memberikan fasilitas terbaik sehingga menjadi pilihan pertama dan utama. Pakar utama, trust us to travel. MQ Afiat menghadirkan produk kesehatan yang memiliki beribu manfaat. Madu super manfaat, memiliki gizi tinggi, meningkatkan perlawanan tubuh dari radikal bebas, membersihkan kotoran pada usus, pembuluh darah, dan sangat cocok untuk meningkatkan nafsu makan pada anak-anak. Madu pahit super manfaat, membantu mempercepat penyembuhan luka, memperbaiki dan melindungi sistem pencernaan, serta dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Untuk pemesanan bisa menghubungi 02270568208. Usia bukan kendala, membaca dan menghafal Al-Quran tugas kita. Komunitas Usaha Mulia mengajak saudara-saudara mendonasikan sebagian hartanya untuk wakaf Al-Quran, tahfidz dan murojaah, dan pembangunan Masjid Santri Tahfidz dengan nomor rekening Bank BJB 00079951100 atas nama Yayasan Kuntum Internasional. Info lebih lanjut hubungi Komunitas Usaha Mulia, Jalan Cipedes Tengah nomor 25 Sukajadi, Bandung. Assalamualaikum, I'm Yusuf, native English teacher at Al-Masum. Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum.
dari pegunungan Manglayang dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih untuk Anda air mineral berkualitas tinggi. Minum air Al-Masum, bersih dan menyegarkan. Subhanallah wa bihamdihi. Ya, kita kembali lanjutkan pembahasan kita tentang kesunahan adab ibadah saum kita agar puasa kita lebih baik lagi daripada puasa yang sebelumnya. Kesunahan yang lainnya adalah tarkus syahawat al-mubahah allati la tubtil as-saum minat talazzuz bil masmu' wa mubsir wa malmus wa mashmum kasyamir rayhan wa lamsihin wan nazar ilaihi. Meninggalkan syahwat yang diperkenankan, yang diperbolehkan, yang mana tidak membatalkan ibadah saum, seperti hanya bersenang-senang dengan pendengaran, misalkan lagu-lagu dan sebagainya, ataupun penglihatan seperti hanya boleh saja kita melihat tayangan televisi yang tidak mengandung dosa, tapi kita tinggalkan dengan kesahwat kita, itu sunahan. Wa mamus wa mashmum kasyamir rayhan, kemudian juga seperti hanya mencium wangian ya, ataupun bunga-bunga dan sebagainya, ataupun melihat hal-hal yang diperbolehkan, walaupun itu syahwat tapi diperbolehkan. Lima fi dzalika minat turfah alladzi nasib hikmatus saum. Kenapa? Karena akan menghilangkan daripada hikmah ibadah saum. Wa yukrahu lahu zalika kulluhu, maka dimakruhkan yang demikian seluruhnya. Seperti hanya kaduhulil hamam, seperti hanya masuk ke kamar mandi tanpa hajat, itu dimakruhkan. Kemudian hal yang disunahkan kembali adalah wa yusannu inda Syafi'iyah, disunnahkan menurut mazhabnya Syafi'iyah, tarkul fasdi wal hijamah li nafsihi wa li ghairihi khurujan min khilafin man fattara bidzalika. Menurut mazhabnya Syafi'iyah, meninggalkan fasad, yaitu mengeluarkan darah, kemudian juga hijamah, berbekam, untuk dirinya atau untuk orang lain, itu dianjurkan, ditinggalkan, supaya tidak melakukannya. Kenapa? Karena keluar daripada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwasanya hijamah atau berbekam itu membatalkan, seperti hanya pendapatnya mazhabnya Hambaliyah yang mengatakan bahwasanya berbekam itu bisa membatalkan ibadah puasanya. Kemudian hal yang dimakruhkan lagi adalah wa tarku zauqi ta'am aw ghairihi, meninggalkan mencicipi makanan atau yang lainnya, khaufu usuli syai'in ilal halqi, takut masuknya sesuatu ke dalam tenggorokan kita, itu juga dihindarkan, sunahnya tidak dicicipi. Wa tarkul qublah, kemudian juga meninggalkan mencium. Wa tahrumu al-qublah in khasyya fiha al-inzal, dan diharamkan mencium seandainya ditakutkan keluar sperma, ini diharamkan. Amma qaulul hijamah la tuftir inda Syafi'iyah, adapun melakukan hijamah ataupun berbekam itu pendapatnya mazhab Syafi'iyah tidak membatalkan, tapi hukumnya makruh. Fali annahu sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shaim, karena Rasulullah SAW ketika saum beliau berhijamah ataupun berbekam. Ini hadis riwayat Tabrani dalam kitab Kabir dari Ibnu Umar dan isnadnya la ba'sa. Dari hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah, Tirmizi dan Sahihkan, dan dari Ibnu Abbas dalam kitab Nailul Awtar. Wa amal hadis, adapun hadis aftar hajim wal mahjum, adapun hadis aftar membatalkan al hajim yang berbekam dan yang dibekam, bahwa mansuh, maka hadis ini adalah dimansuh, dihapus. Wa tuftir al hijamah indal Hanabilah, dan menurut pendapatnya mazhab Hambaliyah, berbekam itu bisa membatalkan. Baik, Sami TV, bagi yang akan diskusi ataupun yang bertanya tentang masalah ibadah saum, bisa menghubungi atau kami di 022 200 3776.
Kita lanjutkan berkenaan tentang ibadah saum kita. Kesunahan yang lainnya adalah at-tausiah alal iyal, yaitu memberikan kelapangan, kemudahan, kebahagiaan kepada keluarga, al-usrah, wal ihsan il arham, dan juga berbuat baik kepada karib kerabat ataupun kepada sanak kerabatnya. Wal iksar minas shadaqah al fuqara masakin, dan lebih banyak lagi memberikan sedekah kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Li khabar sahihaini, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kan ajwadun nas bil khair. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ajwadun nas, manusia yang paling baik bil khair, dengan melakukan kebaikan. Jadi yang paling loman, yang paling baik ketika puasa. Wa kan ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalaqahu Jibril. Dan Rasulullah yang paling baik ketika bulan Ramadan, apalagi ketika berjumpa dengan malaikat Jibril. Wal hikmah fi zalika tafriqu qulubis shaimin wal qaimin li ibadah bidafi hajatihim. Hikmahnya apa? Itu agar hati orang yang beriman, orang yang saum, orang yang qiyamul lail itu untuk ibadah. Jadi menghilangkan dari hajat-hajat kebutuhannya. Ini diantaranya kebaikan-kebaikan bagi kita. Kita akan sapa penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini Pak, kan kalau bangun tidur kan kita kan pasti mandi ya. Itu disunahkan apa? Maksudnya bukan sunah. Mandi Jumat. Gitu, Pak. Mandi Jumat Pak ya? Makruh apa enggak itu? Oh ya, baik. Kalau Pak. bangun tidur terus kita mandi, misalnya bangun tidur 8 pagi gitu. Baik. Ya, itu aja Pak ya Pak, Varian? Iya Pak. Mangga. Itu aja. Baik, jadi ya terima kasih Varian. Jadi bagaimana berkenaan tentang mandi Jumat, yang asal muasalnya hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian apakah melakukannya sebelum subuh ataukah setelah subuh? Nah, tentang mandi Jumat ini hukumnya sunnah. Kita lakukan kapan? Tetap mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Dilakukannya adalah permulaannya adalah ba'da subuh. Beda dengan tadi mandi junub. Ini mandi untuk sholat Jumat. Tetap dilakukannya adalah ba'da subuh sampai menjelang kita sholat Jumatan. Tetap dianjurkan, tapi hati-hati takut ada air yang masuk ke telinga kita ataupun ke mulut sehingga bisa membatalkannya. Wallahualam bishawab, kita akan lanjutkan setelah informasi yang lewat berikut ini. Audio Haji dan Umroh, sebuah alat panduan doa untuk Anda yang akan melaksanakan haji dan umroh. Mudah digunakan. Hanya dengan menekan tombol, bisa digunakan ketika sedang di perjalanan, kantor, dan di rumah. Doa setelah sholat sunnah tawaf di makam Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Audio sholat untuk memudahkan Anda yang ingin memperdalam, menghafal doa-doa sholat. Kami menawarkan paket eksklusif yang berisi 1 set audio haji dan umroh, juga ditambah kapsul doa haji dan umroh. 1 set audio sholat plus CD murotal. Semua bisa Anda dapatkan hanya dengan Rp500.000. Segera hubungi call center kami. Alam begitu banyak memberikan inspirasi, penuh manfaat, juga nutrisi. Wardah Creamy Body Butter dengan bahan terbaik dari alam, mengandung shea butter dan vitamin E. Memanjakan kulit, melembabkan, dan melembutkan dengan aroma yang menyenangkan. Wardah Earth Love Life. MQ Apiat menghadirkan produk kesehatan yang memiliki beribu manfaat.
air manfaat, bermanfaat untuk mencegah proses penuaan, membantu menjaga tubuh pada pH basa optimal. Beauty water dan strong acid bermanfaat mencegah rusaknya asid mental. Sebagai pelindung kulit, menjaga kelembapan kulit, mencerahkan wajah. Untuk pemesanan bisa menghubungi konter Madu Darut Tauhid, telepon 0227056828. Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah SAW harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah SAW. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7-2004-2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Informasi selengkapnya www.buyayahya.org. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya, Sahabat TV, kita akan lanjutkan berkenan tentang kesunahan-kesunahan ibadah puasa kita. Yang selanjutnya adalah al-ishtighal bil ilmi wa tilawatil Quran wa mudarasatihi. Jadi menyibukkan diri kita dengan belajar, dengan mengkaji, kemudian juga dengan tilawah Al-Quran, kemudian pelajari Al-Quran, baik bacaannya ataupun baik tafsirnya ataupun hal-hal yang berkenaan tentang di dalam Al-Quran, ataupun bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian juga dianjurkan lagi wal azkar wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak zikir, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW juga dianjurkan ketika puasa, tidak hanya hari Jumat saja. Baik, kita akan sapa dari Pak Dede di Margahuraya. Assalamualaikum Pak Dede, mangga. Waalaikumsalam Ustaz. Mangga Pak Dede. Ini kan kita habis tarawih witir. Apa kalau malamnya tahajud witir lagi nih? Baik, itu aja Pak Dede. Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seandainya setelah salat tarawih kemudian witir, malamnya tahajud, maka setelah tahajud tidak ada witir lagi. Dalam hadisnya la witrani fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau sudah witir di awal permulaan, nanti malam tahajud tidak usah ditutup lagi dengan witir. Witir cukup satu kali dalam satu malam. Jadi tarawih dengan tahajud beda. Silakan kamu tarawih, tetap tahajud pun tetap masih ada. Karena tahajud dilakukan sepanjang malam, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sedangkan tarawih hanya di bulan suci Ramadan saja. Jadi itu berkenaan tentang sholat witirnya, hanya satu kali dalam satu malam. Ya, selanjutnya sampai ke TV tadi dianjurkan perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kullama tayassara lahu zalika lailan aw naharon. Selagi ada waktu memudahkan dan sebagainya, lakukanlah malam dan siang harinya, karena hadisnya Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, karena Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril itu selalu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam pada bulan suci Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan juga mempelajari Al-Quran, artinya belajar Al-Quran. Begitu juga amal perbuatan baik yang lainnya itu dianjurkan, seperti hanya sedekah dalam bulan suci Ramadan itu sama dengan ibadah fardu selain daripadanya, maka akan dipatkan pahalanya. Jadi kalau bulan suci Ramadan, amal ibadah yang wajib, yang fardu itu dilipatkan sampai 70 kali lipat. Sedangkan amalan yang sunnah itu sama dengan amalan fardu. Jadi kalau sedekah itu sama dengan yang fardu. Baik, TV itu kesunahan-kesunahan yang perlu kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan manfaatnya dan juga barokah, dan juga bisa diamalkan apa yang telah disampaikan, dan bisa diamalkan apa yang kesunahan-kesunahan bulan suci Ramadan ini, termasuk yang ke-11 yang terakhir adalah i'tikaf.
terutama pada 10 akhir Ramadan. Walaupun pada sekarang ini mulai dari kita mau taraweh ataupun pengajian di masjid, niatkanlah itikaf. Salat zuhur, asar kita itikaf, kemudian maghrib niatkan itikaf, terus itikaf, terutama 10 akhir bulan suci Ramadan, karena Rasulullah SAW itu selalu beritikaf pada 10 akhir Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk menjalankan kesunahan-kesunahannya sehingga menjadikan puasa kita lebih baik lagi pada puasa yang sebelumnya. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah mengijabahi doa kita semua, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an kulli sahabati mujibasailin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma ahsina dinana alladhi wa ismatu amrina wa ahsina dunyana allati fiha ma'ashuna wa ahsina akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarr waj'al jannata hiya ma'wana ya rabbal alamin ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahil alamin. Terima kasih, kita akhiri dengan kifatul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.